Saudara berdalih sakit hati, seorang wanita di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan tega menghabisi nyawa mertuanya sendiri menggunakan racun biawak. Tersangka sempat menyatakan bahwa korban tak sadarkan diri karena masuk angin. Di tengah hutan, Dewi Asmara ditangkap warga desa Lebung Hitam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Wanita berusia 45 tahun tersebut ditangkap karena telah meracuni mertuanya hingga meninggal dunia. Halo, ketemu lagi dengan Arti. Terima kasih ya yang sudah mampir ke video ini. Masakan khas Sumatera Selatan, pindang ikan salai yang dikenal lezat serta menggugah selera ini, siapa sangka 2 tahun lalu sempat menjadi perbincangan hangat lantaran ada seorang menantu yang dengan sengaja menjadikan masakan ini sebagai media untuk menghabisi nyawa ibu mertuanya sendiri. Kisah nyata ini terjadi di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan pada Maret 2021. Begini kisah selengkapnya. Aidil Fitri alias Otong bin Abbas, pria berusia 45 tahun ini merupakan warga desa Lebung Hitam, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Di rumah panggungnya ini, diketahui Otong tinggal bersama ibunya yang telah lanjut usia bernama Noni, 61 tahun, dan istrinya Dewi Asmara, 49 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Otong dan Dewi ini bekerja sebagai penyadap karet di luar desa tempat tinggal mereka. Sementara Noni, ibu dari Otong, yang juga merupakan ibu mertua dari Dewi. Karena usianya yang sudah tak muda lagi, maka si ibu tersebut hanya tinggal di rumah saja sambil merawat hewan ternak mereka. Tapi setiap hari, begitu Otong dan Dewi pulang ke rumah setelah bekerja, si ibu ini selalu mengeluh bahwa hewan ternak mereka banyak yang dicuri dan dimakan oleh biawak. Karena itu, Aidil Fitri alias Otong kemudian pergi untuk membeli obat atau racun hama yang rencananya akan digunakan untuk meracuni biawak-biawak liar yang diduga kerap memangsa hewan ternak mereka. Sementara itu, Dewi Asmara istri Otong ini ternyata merupakan istri ketiga dari Otong ya. Jadi sebelum menikahi Dewi, Otong ini sudah pernah 2 kali menikah dan sudah berpisah pula. Mereka, yakni Aidil Fitri alias Otong dan Dewi, menikah pada 2019 dengan mahar sebesar Rp200.000, tapi masih terhutang. Nah, gara-gara mahar yang belum diberikan hingga pernikahan memasuki usia 2 tahun inilah, antara Otong dan Dewi jadi sering bertengkar. Karena setiap kali Dewi meminta pada Otong, suaminya itu selalu banyak alasan dan tidak memberikannya. Kekesalan Dewi semakin menjadi saat Noni si ibu mertua juga selalu ikut campur saat Dewi bertengkar dengan Otong, di mana si ibu mertua selalu menyalahkan Dewi dan akan selalu membela Otong. Menurut Dewi, ia juga sering berselisih pendapat dengan si ibu mertua ini karena banyak hal. Terlebih menurutnya, selama 2 tahun menikah dengan Otong, suaminya itu selalu bersikap kasar padanya dan hampir tidak pernah memberikan uang belanja pada Dewi untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Tak hanya itu, kemarahan Dewi pada Otong juga semakin bertambah saat ia mendengar kabar jika suaminya itu di luar sana telah memiliki istri lain lagi selain Dewi. Karena kekesalan yang kian hari semakin menumpuk inilah, lantas muncul niat dalam hati Dewi untuk menyingkirkan saja suaminya itu. Minggu 7 Maret 2021, seperti biasa pagi-pagi sekali Otong akan berangkat untuk bekerja menyadap karet di luar desa. Dan ia baru akan pulang siang harinya untuk makan siang di rumah. Biasanya, Dewi dan Noni si ibu mertua akan memasak makanan untuk Otong sebelum pria itu kembali ke rumah. Nah, pagi itu, Noni si ibu mertua berniat memasakkan pindang ikan salai untuk Otong. Karena itu memang menu kesukaan pria berusia 45 tahun tersebut. Seperti biasa, Dewi membantu ibu mertuanya melakukan pekerjaan rumah termasuk membantu memasak. Menjelang siang, tepatnya sekitar pukul 11.00,
Tanpa sepengetahuan sang ibu mertua, diam-diam Dewi ini menambahkan sesuatu ke dalam panci masakan pindang ikan salai yang telah matang. Lalu diaduknya rata. Setelahnya Dewi masuk kamar berpura-pura tidur. Dewi berharap suaminya akan segera pulang dan segera memakan masakan yang telah disiapkan khusus untuknya itu. Namun, tunggu punya tunggu, entah karena apa ternyata hari itu Otong pulang terlambat nih. Dan tanpa sepengetahuan Dewi, ternyata si ibu mertua ini memakan masakan yang disiapkan untuk Otong tersebut. Namun guys, baru beberapa suap saja si ibu memakannya. Tiba-tiba saja ia langsung merasa lemas dan pusing, bahkan ambruk seketika. Tapi ketika itu Noni masih sempat berteriak memanggil keponakannya, di mana si keponakan kemudian berinisiatif memanggilkan bidan terdekat. Tapi sebelum bidan tiba, karena Noni ini punya sakit mah, Dewi lalu memberikan obat mah dan meminumkannya pada ibu mertuanya tersebut. Hanya saja, beberapa menit kemudian si ibu mertua justru ambruk, tak sadarkan diri dengan mulut mulai berbusa. Melihat hal tersebut, Dewi ini sempat panik dan ketakutan. Beberapa tetangga yang kemudian berdatangan ingin tahu apa yang terjadi. Seketika kaget melihat kondisi Bu Noni yang sudah lemas tak sadarkan diri dengan mulut berbusa. Beberapa tetangga yang melihat sepertinya Bu Noni ini sedang makan nasi dengan pindang ikan salai tentu saja merasa curiga jangan-jangan makanan itu beracun. Lalu, para tetangga ini berinisiatif mencoba memberikan ikan sisa itu pada beberapa ekor kucing peliharaan Bu Noni. Dan benar saja, hal yang sama juga terjadi. 3 ekor kucing yang memakan ikan pindang itu juga seketika kejang dan tewas seketika dengan mulut berbusa pula. Sementara Bu Noni akhirnya pun menghembuskan nafas terakhirnya di rumahnya. Sekitar pukul 14.00 waktu setempat sebelum ia sempat dibawa ke rumah sakit. Saat tetangga bertanya pada Dewi, si menantu ini beralasan jika ibu mertuanya itu kemungkinan sakit mahnya kumat hingga terlambat mendapatkan pertolongan dan meninggal dunia. Aidil Fitri alias Otong yang hari itu pulang lambat tak seperti biasanya. Seketika kaget saat sampai di rumah yang sudah ramai orang dan harus mendapati kenyataan jika sang ibu telah tiada dengan keadaan yang mencurigakan. Para tetangga yang merasa curiga lalu melaporkan kejadian itu pada pihak kepolisian setempat. Singkat cerita, begitu petugas dari kepolisian tiba, lalu segera melakukan olah TKP termasuk meminta keterangan dari seluruh anggota keluarga yang tinggal di rumah itu. Saat itu juga, kecurigaan polisi langsung mengarah pada sosok Dewi Asmara, si menantu di rumah tersebut. Gelagat Dewi yang tampak gugup menarik perhatian petugas. Apalagi ketika hendak dimintai keterangan lebih lanjut, Dewi sempat berusaha kabur dengan berlari ke arah hutan dekat rumah. Namun kemudian berhasil diringkus oleh petugas. Setelah berhasil dibekuk, Dewi kembali dibawa ke dalam rumah untuk menghindari amukan keluarga juga warga sekitarnya. Dalam pengakuannya pada polisi, justru diperoleh keterangan mengejutkan dari Dewi ini. Yakni memang benar bahwa dirinya lah yang menambahkan racun biawak ke dalam masakan pindang ikan salai yang dibuat ibu mertuanya itu sebanyak 1 sendok makan. Namun menurut Dewi, yang sebenarnya ingin diracunnya adalah suaminya Aidil Fitri alias Otong, bukan ibu mertuanya. Saya yang orang itu Otong, iya, saya melakukan nggak tahu dia yang makan. Nggak makan dia lah. Jangan orang si Otong, karena Pak Otong ini Pak dengan saya selalu jahat tuh, bilang itu. Katanya istrinya banyak suap. Namun lantaran si suami hari itu tak kunjung pulang, lalu masakan tersebut dimakan oleh si ibu mertua yang kemudian berakibat membuatnya kehilangan nyawa. Ketika ditanya bagaimana perasaan Dewi setelah mengetahui bahwa racun tersebut salah sasaran, ia menjawab jika sempat menyesal dan terkejut melihat kondisi sang ibu mertua. Tapi Dewi juga mengaku jika sebenarnya ia juga sudah lama merasa kesal pada si ibu mertua yang dianggapnya selalu ngomel dan banyak mengaturnya. Lebih lanjut, Dewi juga menuturkan pada petugas alasannya ingin meracuni suaminya
karena menurutnya pria yang telah 2 tahun menikahinya itu selalu jahat padanya dan suka main perempuan. Terlebih, Dewi juga kesal pada suaminya itu lantaran uang mahar yang dijanjikannya sejak awal tak kunjung diberikannya juga. Namun nasi telah menjadi bubur karena nyatanya racun itu telah salah sasaran. Ketika Dewi hendak digiring ke mobil petugas, ia nyaris menjadi amukan keluarga dan warga sekitar yang merasa marah atas kelakuan Dewi ini. Namun beruntungnya, petugas berhasil segera mengamankan wanita parubaya itu dengan segera memasukkannya ke dalam mobil dan membawanya ke Polsek Tulung Selapan. Dari keterangan para tetangga, sosok Dewi dikenal memiliki perangai yang buruk. Karena ia kerap membicarakan dan menjelekkan mertuanya serta suaminya sendiri terkait masalah ekonomi. Dewi Asmara, wanita berusia 49 tahun ini menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Kayu Agung pada Rabu 1 September 2021 sore yang digelar secara virtual. Terdakwa dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan tuntutan hukuman 18 tahun penjara atau lebih ringan dari tuntutan jaksa awal, yakni berupa hukuman seumur hidup. Saat mendengar tuntutan hukuman tersebut, Dewi menangis dan meminta hukuman yang lebih ringan pada majelis hakim. Rabu, 29 September 2021, Pengadilan Negeri Kayu Agung akhirnya menjatuhkan hukuman selama 16 tahun penjara karena ia telah terbukti secara sah bersalah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, di mana putusan tersebut 2 tahun lebih ringan dari tuntutan JPU yang sebelumnya menuntutnya selama 18 tahun penjara. Nah, beginilah akhir kisah ini. Semoga kita selalu bisa mengambil hikmah dan pembelajaran dari setiap kisah dan kasus yang ada ya. Terima kasih waktu kalian, jaga diri ya, see you.